Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabih Fatindaris dari kelas 12 IPS 2, absen 28. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Legenda Kawah Sikidang yang berasal dari Jawa Tengah. Selamat menikmati. Ratusan tahun yang silam tinggal seorang wanita yang cantik dan rupawan bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di istana megah yang dikelilingi oleh tanaman bunga yang indah. Kecantikannya mengundang decak kagum dari para pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, tapi tidak ada satupun yang sanggup mendapatkannya karena Sinta Dewi meminta mas kawin yang sangat besar. Suatu ketika, seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Garungan bermaksud untuk melamar Sinta Dewi. Ia merasa kekayaannya sudah cukup untuk memenuhi mas kawin yang diminta oleh Sinta Dewi. Maka, ia pun mengutus beberapa orang pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi. "Sampaikanlah lamaranku kepada Putri Sinta Dewi," titah Pangeran Kidang kepada pengawalnya. "Katakan padanya bahwa aku sanggup memenuhi berapapun mas kawin yang dia minta." Setiba di kediaman Sinta Dewi, para utusan Pangeran Kidang Garungan segera menyampaikan lamaran tuan mereka kepada Sinta Dewi. "Hai utusan Pangeran Kidang, berapa banyak mas kawin yang disanggupi oleh tuanmu untuk melamarku?" tanya Putri Sinta Dewi. Salah satu utusan pangeran pun berkata bahwa Pangeran Kidang akan memenuhi berapapun mas kawin yang diminta oleh Putri Sinta Dewi. Mendengar keterangan itu, Putri Sinta Dewi terdiam sejenak sambil membayangkan wajah dari Pangeran Kidang Garungan. Dia adalah seorang pangeran yang kaya raya. "Aku yakin ia sangat tampan dan gagah perkasa," pikirnya. Putri Sinta Dewi akhirnya menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan. Sementara itu, para utusan segera kembali untuk menyampaikan kabar gembira ini. Alangkah senangnya hati Pangeran Kidang Garungan tersebut. Ia segera memerintahkan para pejabat istana untuk mengadakan persiapan lamaran ke istana Putri Sinta Dewi dalam rangka membahas rancangan pernikahan. "Wahai para pejabat istana, tolong siapkan segala sesuatunya, termasuk mas kawin yang diminta oleh Putri Sinta Dewi," perintah Pangeran Kidang Garungan. Mendengar berita itu, para pejabat dan semua isi istana tampak sibuk menyiapkan segala sesuatu. Ada yang sibuk menyiapkan mas kawin berupa emas, intan, dan perak. Sebagian yang lain menyiapkan berbagai hadiah lainnya untuk sang Putri Sinta Dewi. Sementara itu, beberapa pengawal menyiapkan kuda yang dikendarai oleh Pangeran Kidang Garungan. Keesokan harinya, Pangeran Kidang Garungan beserta rombongannya pun berangkat ke istana Putri Sinta Dewi. Setibanya di sana, mereka disambut dengan meriah oleh sang Putri Sinta Dewi. Namun, ketika bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan, sang putri tersentak karena kaget. Ternyata pria ini bukanlah pria tampan seperti yang ada di bayangannya. "Oh Tuhan, mampuslah aku," ucap Putri Sinta Dewi. Ternyata pangeran itu bertubuh manusia, tetapi berkepala kidang. Putri Sinta Dewi merasa sangat kecewa, namun nasi sudah menjadi bubur. Ia sudah terlanjur menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan. Sang putri sudah berusaha ingin menerimanya, tetapi hatinya tetap menolak. Maka ia pun berpikir keras mencari jalan untuk membatalkan pernikahannya dengan pangeran berwajah kijang itu. Sebelum pernikahan dilaksanakan, ia memberikan satu syarat yang amat berat kepada Pangeran Kidang Garungan. "Ketahuilah pangeran, kami yang tinggal di daerah sini sangat kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Dinda mau dibuatkan sumur yang sangat besar dan dalam. Dinda tidak akan menikah dengan Kanda sebelum sumur itu selesai," pinta Putri Sinta Dewi. Tetapi, Dinda mau sumur itu dikerjakan oleh pangeran sendiri dan harus selesai dalam waktu 1 hari. Dengan syarat yang berat itu, Putri Sinta Dewi berpikir bahwa sang pangeran tidak akan mungkin bisa memenuhi sehingga mereka pun bisa batal menikah. Namun di luar dugaannya, Pangeran Kidang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. "Baiklah Dinda, Kanda siap memenuhi syarat itu," kata Pangeran Kidang Garungan. Pada hari itu juga, sang pangeran membuat
sumur di sebuah tempat yang sangat sepi yang telah ditunjukkan oleh sang putri. Dengan kesaktiannya, ia menggali tanah itu dengan tangannya sendiri secara perlahan. Sesekali ia menggunakan tanduknya untuk menggali tanah yang keras. Ia bekerja dengan cepat dan tidak kenal lelah. Ketika sumur itu hampir selesai, sang putri mulai panik. Pangeran Kidang ternyata sangat sakti. Bagaimana jadinya jika ia benar-benar dapat menyelesaikan sumur itu? Gumam sang putri. Ah, tidak. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak akan membiarkan dia menyelesaikan sumur itu. Putri Sintadewi itu pun memerintah para pengawalnya dan dayang-dayangnya untuk menimbun sumur itu. Pangeran Kidang Garungan yang sedang berada di dalamnya tidak sadar jika dia telah ditipu. Ia baru menyadari hal itu setelah kerukan-kerukan tanah menimpa dirinya. Ia pun berteriak agar sang putri berhenti menimbunnya di situ. Semakin keras sang pangeran berteriak, semakin cepat pula para pengawal dan dayang-dayang itu menimbuninya. Ketika seluruh tubuhnya telah tertimbun oleh tanah, sang pangeran segera mengerahkan kesaktiannya agar bisa keluar dari tanah itu. Tak ayal, sumur itu meledak sehingga tanah berhamburan keluar. Ketika ia ingin keluar, sumur itu terus ditumbuni. Akhirnya, Pangeran Kidang Garungan pun tewas tertimbun tanah di dalam sumur itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia bersumpah bahwa seluruh rakyat Sintadewi akan berambut gembel. Sementara itu, sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi kawah yang sangat besar dan diberikan nama Kawah Sikidang. Demikian dongeng yang telah saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.